1. Pocong. Di banyak desa, orang tua selalu memperingatkan kalau jangan pernah lupa melepas ikatan kafan saat menguburkan jenazah. Karena jika tidak, roh si mayat akan bangkit dan menjadi pocong. Asal-usul pocong berasal dari kepercayaan Jawa, bahwa arwah tak bisa pergi ke alam baka jika tubuhnya masih terikat. Versi serupa juga ada di Malaysia, dikenal dengan nama hantu bungkus. Fisiknya menyeramkan, seluruh tubuh dibalut kain kafan putih, wajah pucat membusuk, dan ia berjalan dengan melompat karena kakinya terikat. Pocong seringkali muncul di kuburan atau di rumah orang yang baru meninggal. Ia bisa menampakkan diri hanya untuk dilihat, atau untuk membalas dendam karena tidak dikuburkan dengan benar. Untuk menangkalnya, pastikan tali kafan dilepas saat penguburan dan selalu berdoa saat melewati makam. Menariknya, pocong menjadi salah satu ikon dari dunia perhantuan di Indonesia, dan seringkali diangkat ke dalam layar lebar. 2. Kuntilanak. Legenda ini berasal dari arwah wanita hamil yang meninggal dengan tidak wajar, bisa akibat dibunuh, diperkosa, atau meninggal saat melahirkan. Di Kalimantan Barat, ia dikenal sebagai Pontianak, yang bahkan menjadi nama kota. Fisiknya bisa tampak menawan, wanita dengan rambut hitam panjang, gaun putih, dan kulit pucat. Namun juga bisa berubah menjadi menyeramkan. Kuntilanak tinggal di pohon besar, rumah kosong, atau kamar mandi gelap. Ia suka mengganggu pria, dan dikenal dengan tawa cekikikannya. Mitosnya, jika tawanya terdengar jauh, dia sedang dekat. Penangkalnya adalah paku. Apabila berhasil ditancapkan di ubun-ubunnya, maka ia akan berubah menjadi wanita biasa. Kuntilanak adalah ikon horor Indonesia. Muncul di berbagai film, sinetron, dan cerita rakyat, ia jadi simbol penderitaan perempuan yang tak pernah disembuhkan. 3. Genderuwo. Genderuwo berasal dari kepercayaan Jawa kuno. Konon genderuwo adalah jin yang menghuni tempat-tempat tua dan lembab seperti pohon beringin, gua, atau sumur tua. Di luar Indonesia, misal di Malaysia makhluk sejenis disebut orang bunian. Bentuknya besar, tinggi, berbulu lebat, berkulit hitam gelap, dan bermata merah. Kadang juga bisa berwujud bayangan hitam besar. Ia dikenal suka menggoda manusia, menyamar jadi orang lain, bahkan mencolek atau mencubit diam-diam. Cerita paling menyeramkan adalah ia bisa tidur dengan manusia dalam wujud pasangan mereka. Cara menangkalnya adalah dengan doa-doa tertentu, dupa atau kemenyan, serta menjaga tempat-tempat yang dianggap angker agar tetap bersih. Genderuwo terkenal dalam mitos-mitos desa dan acara misteri televisi. Banyak orang mengaku melihatnya menjelang maghrib atau saat sendirian di rumah besar tak berpenghuni. 4. Tuyul. Tuyul berasal dari roh anak kecil yang meninggal sebelum waktunya atau sengaja dipanggil melalui pesugihan hitam. Di berbagai negara Asia Tenggara, dikenal juga sebagai toyol, seperti di Malaysia dan Singapura. Wujudnya seperti anak kecil, berkepala botak, tanpa pakaian, hanya mengenakan celana dalam putih, dan berkulit abu-abu pucat. Ia adalah hantu yang suka mencuri dan biasanya memang disuruh oleh tuannya. Tuyul menyusup di malam hari, masuk tanpa suara, dan mengambil uang tunai tanpa bekas. Tapi ia mudah terdistraksi apabila melihat mainan. Orang zaman dulu menaruh kacang hijau atau pasir untuk mengalihkan perhatiannya. Beberapa orang juga menggantung bawang merah atau daun kelor di rumah sebagai pengusir tuyul. Tuyul juga membintangi banyak film dan sinetron, termasuk yang paling ikonik adalah sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Tapi di balik itu, mitos tuyul tetap menakutkan, terutama di desa yang sering kehilangan uang secara misterius. 5. Sundel bolong. Asal-usulnya berasal dari arwah wanita muda yang mati tragis saat mengandung, sering dikaitkan dengan pekerja seks atau wanita yang dilecehkan. Nama, sundel, berarti wanita nakal, dan bolong, berarti berlubang, merujuk pada lubang besar di punggungnya. Wujudnya cantik dari depan, bergaun putih dan rambut terurai. Tapi jika ia membalik badan, punggungnya bolong hingga terlihat organ dalamnya yang masih merah dan basah. Ia muncul di malam hari, menampakkan diri di jalanan sepi atau taman kota. Ia menggoda laki-laki, lalu menyerang jika mereka bersikap jahat atau menolak. Penangkalnya adalah jangan pernah menghina atau melecehkan perempuan. Ia bukan sekadar hantu, tapi simbol dendam dari wanita yang tersakiti. Sundel bolong pernah muncul dalam film horor era 80-an dan bahkan jadi urban legend di sekolah-sekolah, terutama cerita tentang toilet wanita yang dihuni oleh makhluk ini. 6. Wewe Gombel. Wewe Gombel berasal dari legenda Jawa tentang seorang wanita yang bunuh diri setelah dituduh menculik anak, padahal ia hanya merawat anak-anak yang ditelantarkan. Namanya diambil dari daerah Gombel di Semarang, tempat asal mitos ini. Fisiknya menyeramkan, tubuh besar, kulit keriput, rambut acak-acakan, dan payudara panjang menjuntai ke tanah. Suaranya berat dan dingin. Ia suka menculik anak-anak yang dianggap tidak disayangi atau diabaikan orang tuanya. Tapi ia tidak menyakiti, ia merawat mereka di alam lain sampai sang orang tua menyadari kesalahannya. Untuk menghindari gangguannya, maka rawatlah anakmu dengan kasih sayang. Sebab, jika kamu lalai,
ia akan merasa berhak mengambil mereka. Wewe Gombel sering disebut dalam nasihat orang tua dan muncul dalam acara misteri di TV. Ia adalah contoh horor yang sekaligus mengandung nilai moral. Kasih sayang adalah pelindung terbaik. 7. Leak. Leak berasal dari Bali, berasal dari kisah kuno tentang manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi untuk mendapatkan kekuatan. Dalam tradisi Bali, leak adalah bagian dari keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Wujudnya mengerikan, kepala yang terlepas dari tubuh, terbang dengan organ dalam menggantung dan lidah menjulur. Kadang berubah bentuk jadi babi, burung, atau anjing hitam. Leak keluar di malam hari mencari darah bayi atau janin wanita hamil. Ia sering mengintai dari atap rumah atau menyusup lewat celah jendela. Untuk menangkalnya, orang Bali menggunakan rajah, mantra sakral, air suci, dan ritual pengusiran bernama pengrapuhan. Menariknya, meski menakutkan, Leak sering tampil dalam seni tari dan pertunjukan barong di Bali, menandakan bahwa dalam budaya Bali, yang jahat pun harus dikenali agar bisa dikendalikan, bukan semata dihindari. 8. Jelangkung. Dari semua permainan pemanggil arwah, jelangkung adalah yang paling terkenal di Indonesia. Asal-usulnya berasal dari kepercayaan lama Tionghoa dan berkembang dalam budaya lokal sebagai medium komunikasi dengan dunia roh. Wujudnya sederhana, boneka kecil dari batok kelapa dan kayu, dipakaikan baju, lalu ditancapkan di tempat sunyi. Tapi jangan tertipu, ia bisa jadi jalan masuk bagi entitas jahat. Biasanya dipanggil dengan mantra, jelangkung. Jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jika arwah datang, boneka bisa bergerak, menulis sendiri, bahkan berteriak. Untuk menangkalnya, jangan pernah melakukan permainan ini sembarangan. Ritual penutupan wajib dilakukan, jika tidak, arwah bisa menetap di tempat itu. Film Jelangkung tahun 2001 sempat meledak di bioskop yang semakin mempopulerkan mitos ini ke generasi muda. Tapi banyak yang lupa, ini bukan sekadar permainan. Ini adalah undangan resmi bagi dunia tak kasat mata. 9. Suster Ngesot. Kisah Suster Ngesot bermula dari tragedi. Seorang perawat yang diperkosa oleh pasien atau dokter, lalu dibunuh secara keji hingga kakinya hancur. Arwahnya tak tenang dan menginginkan balas dendam, kemudian menjadi suster ngesot. Cerita ini sangat populer di rumah sakit tua, terutama di Jakarta dan Bandung. Ciri khasnya sangat mudah dikenali yaitu seragam perawat, wajah pucat berdarah, dan ia tidak berjalan, melainkan menyeret tubuhnya atau ngesot. Suster ngesot muncul di lorong rumah sakit, kamar pasien kosong, atau toilet umum. Ia mengganggu, menampakkan diri, bahkan bisa membuat korban jatuh sakit. Cara menangkalnya adalah jangan main-main di rumah sakit, apalagi saat malam. Banyak suster asli yang juga takut untuk berjaga sendirian. Ia adalah salah satu ikon horor urban legend Indonesia, disebut di komik, sinetron, dan bahkan film. Tapi lebih dari itu, ia menyuarakan jeritan perempuan korban kekerasan yang tak pernah mendapatkan keadilan. 10. Banaspati. Banaspati berasal dari mitologi Jawa kuno, yaitu makhluk api yang menghuni hutan, ladang, atau wilayah sepi. Dalam beberapa daerah, dikenal sebagai bola api yang berterbangan di malam hari, sering dikira meteor atau kunang-kunang besar. Wujudnya menyerupai bola api besar, kadang berbentuk kepala menyala dengan suara mendesis dan aura panas yang menusuk. Banaspati dipercaya memakan energi manusia atau membawa kutukan bagi yang melihatnya. Untuk menghindari Banaspati, orang dulu menyarankan untuk tidak bepergian malam hari sendirian, serta membaca doa pelindung dan membawa benda sakral seperti keris atau sapu lidi. Meskipun tidak sepopuler kuntilanak, Banaspati punya reputasi tinggi di pedesaan dan sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam. Ia muncul dalam cerita horor daerah yang diceritakan turun-temurun, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 11. Palasik. Dari ranah Minangkabau datang salah satu hantu paling mengerikan yaitu Palasik. Ia bukan sekadar arwah, tapi dukun yang mempelajari ilmu hitam dan berubah menjadi makhluk yang haus darah bayi. Wujudnya seperti manusia biasa di siang hari, tapi saat malam kepalanya bisa terlepas dari tubuh, dengan isi perut menjuntai, terbang mencari bayi atau ibu hamil. Palasik masuk lewat celah kecil, menyedot darah janin, atau menjilat ari-ari bayi. Kadang, bayi yang tampak sehat tiba-tiba meninggal tanpa sebab, dan orang percaya itu karena ulah Palasik. Untuk menangkalnya, digunakan jimat penolak bala seperti siwur, air penawar, atau raja khusus dari dukun putih. Orang tua juga disarankan tidak meninggalkan bayi sendirian. Dalam budaya Minang, Palasik bukan sekadar cerita, tapi bagian dari kehidupan. Banyak bidan desa yang masih menggunakan ritual pelindung agar bayi tidak menjadi korban makhluk ini. 12. Kuyang. Kuyang berasal dari Kalimantan. Ia adalah wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk awet muda, tapi harus menghisap darah wanita hamil atau bayi sebagai tumbalnya. Saat malam, kepalanya terlepas dari tubuh, terbang dengan organ dalam menjuntai, mencari korban diam-diam. Siangnya, ia terlihat seperti wanita biasa,
sering menutupi leher dengan selendang. Ciri khasnya adalah kepala melayang, usus menjuntai, mata menyala merah. Sekilas penampakan ini mirip dengan Palasik dari Minangkabau. Ia bisa masuk lewat lubang kecil, tanpa suara. Penangkalnya adalah bawang putih, sapu lidi, doa, dan jangan biarkan ibu hamil sendirian pada malam hari. Dalam budaya lokal, kuyang bukan sekadar cerita, tapi peringatan akan bahaya ilmu hitam yang nyata. Ia bukan hantu, namun manusia yang menjual jiwanya. 13. Jerangkong. Jerangkong berasal dari cerita rakyat Sunda dan Jawa Barat. Ia adalah arwah orang yang semasa hidupnya jahat, dan dikutuk untuk terus berjalan tanpa daging, hanya tinggal tulang. Wujudnya menyeramkan, kerangka manusia hidup, dengan suara tulang beradu dan langkah pelan yang menyeramkan. Kadang membawa sabit atau tongkat. Ia berjalan di malam hari, mencari tumbal atau sekadar menakuti orang yang melanggar sumpah. Jerangkong sering dikaitkan dengan kuburan tua atau tempat angker yang jarang dikunjungi. Orang dulu percaya, doa dan bacaan ayat suci bisa menghentikan langkahnya. Tapi jika kamu lari ketika bertemu jerangkong, maka jangan pernah menoleh. Karena yang menoleh, akan melihat wajah sendiri di dalam tengkoraknya. Jerangkong jarang muncul dalam layar kaca atau film, tapi ia sangat kuat dalam cerita rakyat daerah. Bahkan, beberapa komik horor klasik Indonesia sempat menggambarkannya sebagai penjaga neraka. 14. Begu Ganjang. Dari tanah Batak di Sumatera Utara, Begu Ganjang dikenal sebagai makhluk gaib yang tinggi, panjang, dan mampu membunuh hanya dengan menatap. Begu Ganjang dipercaya sebagai arwah jahat yang dipelihara oleh seseorang untuk mencelakai orang lain. Dalam masyarakat Batak, ia sangat ditakuti dan dianggap nyata. Wujudnya sulit dibayangkan. Ia bisa setinggi pohon kelapa, bayangannya menjulang di malam hari, dan kehadirannya ditandai dengan angin dingin serta suara napas panjang. Ia tidak muncul sembarangan. Biasanya datang karena dipanggil untuk menakut-nakuti atau membunuh target yang diinginkan majikannya. Menangkalnya sangat sulit, tapi jika seseorang meninggal mendadak dengan tubuh menghitam atau seperti dicekik, masyarakat setempat akan segera mengadakan ritual pengusiran arwah. Bagi orang Batak, Begu Ganjang ini bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang hidup berdampingan dengan adat dan kepercayaan mereka. 15. Jenglot. Jenglot adalah makhluk mini misterius yang dipercaya sebagai hasil pesugihan atau penarikan dari alam gaib. Ukurannya kecil, sekitar belasan sentimeter, menyerupai manusia mini dengan kuku dan rambut panjang yang tumbuh seperti makhluk hidup. Asal-usulnya tidak jelas, tapi banyak yang percaya jenglot berasal dari tubuh manusia sakti yang mati tak wajar dan tubuhnya menyusut secara gaib. Di daerah lain, ia dikaitkan dengan boneka ritual atau penjaga pesugihan. Jenglot tak berbicara, tak bergerak, tapi bisa hidup jika dirawat dengan darah manusia atau hewan. Konon, jika tidak diberi makan, ia bisa membuat pemiliknya celaka. Untuk menangkalnya, banyak orang menggunakan doa khusus atau membakar dupa dan garam untuk menetralisir auranya. Jenglot pernah jadi sensasi nasional, dipamerkan di pameran misteri dan dibahas di banyak tayangan TV. Tapi banyak pula yang percaya itu cuma boneka rekayasa, meskipun yang melihatnya secara langsung, katanya langsung jatuh sakit. 16. Nyi Roro Kidul. Di pantai selatan Jawa, ada satu nama yang tak boleh disebut sembarangan, yaitu Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan. Ia bukan sekadar hantu, tapi sosok ratu gaib dengan kekuatan luar biasa. Asal-usulnya berasal dari legenda putri kerajaan yang dikhianati, lalu menyatu dengan lautan. Versinya beragam, dari cerita kerajaan Pajajaran, Mataram, hingga mitos kejawen. Ia digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, dan mengendarai ombak besar. Tapi jika marah, ia bisa menenggelamkan siapa saja. Cara menghindari murkanya adalah jangan pernah memakai pakaian hijau saat ke pantai selatan. Warna itu dipercaya milik sang ratu dan bisa membuat kalian dipanggil ke laut. Nyi Roro Kidul sangat populer dalam budaya pop, dari film, sinetron, lagu, hingga lukisan. Bahkan, di hotel legendaris di Yogyakarta, ada kamar khusus yang disiapkan untuknya, dan dibiarkan kosong sepanjang tahun. 17. Nyi Blorong. Kalau Nyi Roro Kidul adalah ratu laut, maka Nyi Blorong adalah saudari kelamnya, berupa wanita ular dari dunia pesugihan. Ia muncul dalam mitos Jawa sebagai penampakan wanita cantik bagian atas, tapi tubuh bawahnya ular bersisik emas. Konon, ia bisa dipanggil melalui ritual gaib dan bersedia memberikan kekayaan instan, tapi dengan harga mahal, tumbal nyawa orang terdekat. Wujudnya menawan sekaligus mengerikan. Ia merayu pria, memberi emas, tapi lama-lama, emas itu berubah jadi darah dan nyawa yang harus dibayar. Untuk menangkalnya, banyak orang menggunakan raja atau penolak pesugihan, terutama di daerah yang dikenal dengan praktik ilmu hitam. Nyi Blorong menjadi sosok utama dalam banyak film horor lawas Indonesia. Tapi lebih dari itu, ia adalah personifikasi kerakusan manusia, ingin kaya tanpa usaha, tapi akhirnya dimakan oleh perjanjiannya sendiri. 18. Kolor Ijo.
Kolor ijo bukan hantu dari dunia lama, tapi urban legend yang mencuat di tahun 2000-an. Ia adalah simbol ketakutan masyarakat terhadap pelecehan seksual. Wujudnya, laki-laki tinggi besar, tubuhnya dilumuri minyak, dan hanya mengenakan celana dalam hijau menyala. Ia suka bersembunyi di semak, lalu menerkam wanita. Kolor ijo sering dikaitkan dengan pelaku kriminal yang memakai ilmu hitam agar tak tertangkap. Konon, ia kebal senjata dan bisa menghilang. Untuk menangkalnya, banyak warga yang menggantungkan bawang putih, daun kelor, bahkan celana dalam warna hitam di depan rumah untuk mengusirnya. Kolor ijo bisa membuat panik satu kampung, memaksa warga melakukan ronda massal dan bahkan ada yang sampai menuduh tetangganya sebagai sosok di balik kolor ijo. Media pun ikut meramaikan, menjadikan kolor ijo legenda urban paling viral dalam 2 dekade terakhir. 19. Langsuir. Langsuir adalah saudara dekat kuntilanak dalam budaya Melayu. Ia berasal dari arwah wanita yang meninggal saat melahirkan, penuh dendam dan rasa kehilangan. Wujudnya lebih seram dari kuntilanak, rambut sangat panjang hingga menyentuh tanah, wajah pucat berlubang, dan suara tangisnya menggema seperti jeritan yang keras. Langsuir muncul di malam hari, mengincar bayi dan wanita hamil. Ia bisa terbang cepat dan menyelinap masuk rumah lewat celah sempit atau genteng bocor. 20. Banyu. Dalam budaya Bugis, banyu adalah arwah penjaga sungai, makhluk halus yang tak terlihat, tapi bisa membawa maut. Asal-usulnya berasal dari roh korban tenggelam, atau entitas gaib yang memang tinggal di sungai untuk menjaga wilayahnya. Fisiknya tidak selalu terlihat, tapi jika menampakkan diri, ia muncul sebagai wanita berambut panjang atau anak kecil yang duduk di batu tepi sungai. Banyu dikenal suka menyeret manusia ke dasar sungai, terutama mereka yang bermain atau mandi sembarangan. Tiba-tiba air jadi dalam, lalu korban menghilang. Untuk menangkalnya, masyarakat Bugis mengadakan upacara mapecah banyu atau sesajen untuk menghormati penghuni sungai. Cerita nyata tentang orang hilang saat mandi di sungai sering dikaitkan dengan banyu. Dan sampai sekarang, orang tua Bugis masih melarang anak-anak mandi saat senja. 21. Barong Ijo. Berbeda dengan hantu lainnya, Barong Ijo berada di wilayah abu-abu. Ia bisa melindungi, tapi juga bisa menghancurkan. Legenda ini banyak hidup di Jawa Timur, terutama desa-desa pegunungan. Bentuknya besar, menyerupai ogoh-ogoh dengan wajah menyeramkan dan tubuh hijau bercahaya. Kadang muncul dalam bentuk siluman dengan aura gaib yang sangat kuat. Barong ijo muncul saat desa dalam ancaman atau ada seseorang yang berani melanggar aturan adat. Ia menampakkan diri di malam hari, menakuti atau menghukum pelanggar adat. Untuk berdamai dengannya, masyarakat mengadakan upacara adat, membakar kemenyan, dan memberikan sesajen. Ia dihormati sebagai penjaga tak kasat mata. Barong ijo juga sering tampil dalam pertunjukan rakyat dan ritual ruatan desa. Ia bukan sekadar hantu, tapi bagian dari sistem kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam dan adat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.